Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan kami dari kelompok 5 melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai segmentasi pasar dan juga target pasar. Sebelum kami mulai presentasi kami ucapkan syukur kepada yang terhormat Bapak Adi Masliardi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Kemudian juga kami ucapkan syukur kepada rekan-rekan semuanya, ya, tentunya dari kelas MN22L yang telah meluangkan waktunya untuk sekedar menonton atau melihat presentasi dari kami ini. Sebelum kita masuk ke topik presentasi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5. Ini kami urutkan sesuai dengan siapa saja yang akan melakukan presentasi. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Yusuf Hanifan. Kemudian ada rekan saya, Saudari Vivi Khalifatul Jannah. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Muhammad Saifuddin dan diteruskan kembali oleh Saudari Rofa Maulina Islamiyah. Kita akan masuk ke topik mengenai mengidentifikasi segmen pasar, ya. Identifikasi segmen pasar adalah proses menganalisis dan juga membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan daripada kriteria, preferensi, dan juga perilaku yang berbeda-beda. Kemudian langkah-langkah yang biasanya diambil untuk mengidentifikasi segmen pasar adalah penelitian pasar. Jadi melakukan studi untuk memahami pelanggan mana yang potensial, termasuk secara demografi, geografi, atau psikografi, dan juga perilaku daripada pembelian masyarakatnya. Kemudian melakukan segmentasi, yaitu memisahkan pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan kesamaan tertentu, seperti dari usia, gender, pendapatan, minat, atau gaya hidupnya. Kemudian penentuan kriteria segmentasi. Selanjutnya ada penilaian potensi pasar dan juga pemilihan target. Kenapa perlu dilakukan identifikasi segmen pasar, ya? Kenapa perlu dilakukan? Karena perusahaan itu tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya yang banyak atau luas serta beragam perilaku maupun karakteristiknya tadi. Untuk itulah dilakukan identifikasi segmen pasar. Kemudian caranya adalah perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen, segmen-segmen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Kemudian juga perusahaan harus mengidentifikasi segmen mana yang dapat dilayani secara efektif dan juga menguntungkan bagi perusahaan itu. Berikutnya ada urutan atau poin-poin penting mengenai identifikasi segmen pasar. Yang pertama, apa itu pemasaran massal. Kemudian yang kedua ada apa itu pemasaran segmen. Yang ketiga ada apa itu pemasaran ceruk. Kemudian yang keempat ada apa itu pemasaran lokal dan juga apa itu pemasaran individual. Yang pertama di sini akan saya terangkan mengenai pemasaran massal, ya. Pemasaran massal itu adalah strategi pemasaran yang mengacu pada audiens yang luas, konsumen yang luas. Seringkali melibatkan penggunaan saluran komunikasi seperti iklan televisi, mungkin radio barangkali masih ada, kemudian juga internet, untuk mencapai sebanyak mungkin orang. Tujuannya adalah untuk menjangkau pasar yang besar tanpa segmentasi yang mendalam terhadap preferensi ataupun karakteristik spesifik dari pasar atau dari masyarakat. Teknik pemasaran massal sering digunakan untuk memperkenalkan merek ataupun produk ataupun layanan kepada khalayak yang luas dalam waktu yang relatif singkat.
Pemasaran massal populer karena pasar memiliki potensial besar, kemudian juga biaya produksinya lebih rendah dan harga untuk dapat sampai ke konsumen itu murah ataupun terjangkau. Nah, tapi ya keadaan saat ini ya keinginan konsumen itu semakin banyak dan membutuhkan segmentasi pasar ya. Maka dari itu ada kalanya pemasaran massal ini di zaman yang modern ini kurang diperhatikan atau kurang baik atau kurang bagus, sehingga perlu dilakukan segmentasi pasar agar produk-produk perusahaan itu bisa lebih dikenal, bisa lebih dipilih menjadi pilihan utama bagi pasar itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah pemasaran segmen. Keunggulan dari pemasaran segmen yang pertama, merancang, memberi harga, melepaskan, dan mengantarkan produk atau jasa dengan lebih baik. Yang kedua, menyusun program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing. Pemasaran pasar fleksibel. Yang pertama, solusi telanjang yang berisi produk atau jasa yang dihargai semua anggota segmen. Yang kedua, opsi terbuka yang dihargai beberapa anggota segmen. Penentu karakter segmen pasar. Yang pertama ada preferensi homogen. Ketika semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Yang kedua, preferensi terdifusi, yaitu konsumen memiliki preferensi yang bervariasi. Yang ketiga, preferensi kelompok yang dihasilkan dari segmen pasar kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Selanjutnya adalah pemasaran ceruk. Di sini ada beberapa ciri-ciri pemasaran ceruk yang menarik. Yang pertama ada pelanggan bersedia membayar lebih. Yang kedua, ukuran, laba, dan pertumbuhan potensial. Yang ketiga, tidak menarik pesaing lain. Yang keempat, keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Pemasaran lokal. Apa sih pemasaran lokal? Pemasaran lokal adalah pemasaran sasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal, atau juga disebut dengan pemasaran akar rumput. Adalah kegiatan pemasaran untuk sedekat mungkin dan serelevan mungkin dengan pelanggan individual. Pemasaran individual. Ada beberapa kendala yang dihadapi saat dilakukan penyesuaian pemasaran individual. Yang pertama adalah produk yang kompleks. Yang kedua, peningkatan biaya. Yang ketiga, pelanggan tidak tahu apa yang diinginkan. Yang keempat, tidak dapat membatalkan pesanan. Yang kelima, sulit diperbaiki. Yang keenam, nilai penjualan yang kecil. Dasar segmentasi pasar konsumen. 1. Segmentasi geografis. 2. Segmentasi demografis, usia dan tahap siklus, tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, kelas sosial. 3. Segmentasi psikografis, gabungan psikologis dan demografis. 4. Segmentasi perilaku berdasarkan atas perilaku konsumen. Variabel segmentasi utama bagi pasar konsumen. Ini bisa dilihat dari wilayah geografis, ukuran kota atau metro, kepadatan iklim, usia demografis, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, kelas sosial, gaya hidup, psikografis, kepribadian, perilaku terhadap kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, status loyalitas. Sistem segmentasi valve itu atau psikografis itu di sini juga bisa dilihat. Jaringan valve itu ada penemu, motivasi utama, di sini bisa ada sumber daya tinggi, inovasi tinggi, idealisme, pencapaian ekspresi diri, pemikir, pencapaian, orang yang mengalami, penganut, pekerja keras, pembuat, bertahan hidup, sumber daya rendah, inovasi rendah. Di sini pemecah segmentasi perilaku. Di sini bisa dilihat ya, ada pasar sasaran, tidak sadar, tidak mencoba, pendapat negatif, netral, pendapat positif, menarik, belum mengulangi,
setia terhadap merek lain, suka beralih, setia terhadap merek, pengguna ringan, pengguna reguler, dan pengguna barat. Oke, selanjutnya dasar segmentasi pasar bisnis. Seperti di gambar ada demografis, variabel operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Selanjutnya, penentuan target pasar. Setelah mengidentifikasi peluang segmen pasar, diputuskan berapa banyak sih dan segmen mana yang disasar. Seperti di gambar, penjelasannya, 1. Segmentasi berdasarkan kebutuhan. Mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah konsumsi tertentu. Yang kedua, identifikasi segmen. Untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukan kelompok demografis, gaya hidup, dan perilaku penggunaan mana yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, daya tarik segmen. Menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya. Menentukan keseluruhan daya tarik segmen. Yang keempat, profitabilitas segmen. Menentukan profitabilitas segmen. Yang kelima, positioning segmen. Untuk setiap segmen diciptakan posisi nilai dan strategi positioning harga untuk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik pelanggan segmen tersebut. Yang keenam, tes keasaman segmen. Menciptakan jalan cerita segmen untuk menguji daya tarik setiap strategi positioning segmen. Dan yang ketujuh, strategi bauran pemasaran. Memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan tempat. Selanjutnya ada kriteria segmentasi efektif. Di sini ada 5. Yang pertama terukur, yang kedua substansial, yang ketiga dapat diakses, yang keempat dapat didiferensiasi, yang kelima dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal, pengetahuan dan kehadiran di pasar yang kuat, namun pasar dapat berubah dan persaingan memasuki segmen. Yang kedua, spesialisasi selektif, mendiversifikasikan risiko perusahaan. Yang ketiga, spesialisasi produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Yang keempat, spesialisasi pasar, perusahaan berkonsentrasi melayani satu kelompok pelanggan tertentu. Yang kelima, cakupan pasar penuh, berusaha memenuhi semua kelompok dengan semua produk. Ada pemasaran tanpa diferensiasi, satu penawaran, dan ada pemasaran terdiferensiasi, produk berbeda tiap segmen.